Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7261 sampai bab 7262. Tawana dan Trevor tidak mengetahui identitas asli Ye Chen. Sebelumnya, saat mereka berada di Tokyo, Ye Chen mampu menghubungi Steve Rothschild hanya dengan satu panggilan telepon, dan ini sudah sangat tidak dapat dipercaya di mata mereka. Namun siapa sangka Steve Rothschild yang kaya dan berkuasa akan lari ke Jinling seperti mereka berdua. Selain itu, ia juga ditemani Matt Finkelstein. Tawana segera menoleh ke arahnya dan berkata kepadanya dengan penuh hormat, "Yang terhormat Tuan Rothschild, masalah Darflower sebelumnya adalah berkat bantuan Anda." Steve segera melambaikan tangannya dan berkata dengan malu-malu, "Saya melakukan hal itu sepenuhnya demi Tuan Ye, kalau tidak, saya tidak akan ikut campur sama sekali." Setelah berkata demikian, dia menatap Matt Finkelstein di sampingnya dan berkata dengan serius, "Matt, kamu juga sama. Kalau bukan karena saran Tuan Ye agar aku membiarkanmu hidup, aku tidak akan membawamu berkeliling dan menjagamu tetap aman." Matt Finkelstein sendiri adalah rubah tua. Begitu mendengar ini, dia langsung menatap Ye Chen dan berdiri dengan hormat. "Terima kasih Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena Anda, aku mungkin telah dibunuh." Ye Chen tertawa, "Kalian semua tidak perlu mengucapkan terima kasih di sini. Aku mengumpulkan kalian semua dengan harapan hal ini akan menghasilkan kerjasama yang erat di antara kalian dan juga saling menguntungkan." Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Tawana. "Tawana, Tuan Steve adalah ular lokal tua di Amerika Serikat. Jika kamu mengenalnya, setelah kamu kembali ke AS di masa mendatang, tidak akan ada yang berani mengganggumu." Steve pun langsung mengambil sikap, "Tawana, karena Tuan Ye sudah berkata begitu, jangan khawatir. Di masa depan, urusanmu adalah urusanku. Aku tidak berani mengatakan tentang tempat lain. Di Eropa dan Amerika, aku masih punya pengaruh." Tawana tersentuh, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Rothschild." Matt Finkelstein juga berkata dengan hormat saat ini, "Banyak informasi orang dalam yang terkait dengan orang-orang itu serta informasi video telah saya serahkan kepada Tuan Rothschild. Sisi lemah dari kelompok orang itu sekarang berada di tangan Tuan Rothschild. Saya yakin bahwa mereka sama sekali tidak berani melakukan tindakan yang berlebihan lagi. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda yakini, Tawana." Tawana mengangguk pelan, walaupun Matt Finkelstein sudah mencabut bunga hitam yang telah membunuhnya, pasti masih banyak orang yang ingin membunuhnya. Tetapi dalam situasi sekarang, sepertinya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Pada saat ini Ye Chen menambahkan, "Steve, semua orang di lingkaranmu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa kamulah yang melindungi Tawana, kan?" "Ya, Tuan Ye," kata Steve. "Saya turun tangan untuk membiarkan Matt menarik Darflower dan membawanya berkeliling untuk perlindungan. Orang-orang itu pasti tahu tentang tindakan ini, tetapi bagaimana mereka menafsirkannya, saya tidak yakin. Mungkin mereka akan memahaminya karena Tawana sekarang berada di bawah perlindungan saya, atau mungkin mereka akan memahaminya karena saya melindungi Matt untuk mengendalikan mereka dan dengan demikian mencubit mereka." "Dimengerti." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Tawana, "Tawana, aku punya saran kecil, tetapi itu dapat membantumu menyelesaikan semua masalahmu sepenuhnya dan bahkan memberimu manfaat besar. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mencobanya." Tawana buru-buru berkata, "Silakan bicara, Tuan Ye." Ye Chen berkata, "Berbaliklah dan minta Tuan Matt Finkelstein untuk membuat daftar nama-nama orang yang ingin Anda mati. Lalu Anda kirimkan undangan kepada mereka satu persatu, mengundang mereka untuk datang ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam perjamuan perayaan konser Tiongkok pertama Anda." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. "Hah?" Tawana tercengang dengan apa yang didengarnya. Tuan Ye? Apakah Anda berencana agar saya mengundang semua orang yang ingin membunuh saya ke Jinling? Jika saya mengundang mereka, mereka seharusnya tidak datang sama sekali, kan?" "Benar sekali." Ye Chen tertawa, kebetulan Steve juga ada di sini. Kamu undang saja mereka. Kalau mereka tidak peduli, biarkan Steve juga mengundang mereka sekali.
Dengan kehadirannya, orang-orang itu tidak akan berani untuk tidak datang. Setelah mereka datang, bawa saja Matt ke pesta perayaan. Saat itu, aku khawatir mereka semua akan semakin ketakutan. Setelah berkata demikian, Ye Chen melanjutkan, menurut pendapatku, perjamuan perayaan ini akan dipilih di rumah Tianxiang. Pada saat itu, semua orang dalam kelompok ini akan pergi ke rumah Tianxiang dan duduk bersama. Ngomong-ngomong, biarkan mereka semua menumpahkan darah. Akan lebih baik jika mereka menangis dan kembali ke Amerika Serikat dari Jinling. Dengan begitu, mereka tidak hanya tidak akan berani memiliki pikiran yang tidak profesional lagi terhadapmu, tetapi juga harus memberikan kompensasi yang pantas atas kerusakan mental yang telah kau alami. Tawana berseru, Tuan Ye. Anda ingin saya meminta uang kepada mereka? Kompensasi? Ye Chen berkata dengan serius, mereka harus membayarmu untuk kerusakan mental, tetapi juga membayarku untuk kerusakan mental. Aku membunuh begitu banyak orang di Jepang. Hatiku juga sangat khawatir. Sebagai tambahan, mereka datang dan duduk di Tianxiang Mansion untuk makan. Bukankah masih harus membayar sejumlah uang untuk makanannya? Orang-orang Tianxiang Fu akan segera membuka cabang, sehingga mereka membayar 100 juta untuk makanan, tetapi tidak terlalu banyak, kan? Tawana tidak mengerti maksud Ye Chen. Steve sudah lebih dari jelas. Dia langsung berkata setuju. Tuan Ye, gerombolan orang itu tahu bahwa mereka salah. Mereka pasti akan membayar dengan sukarela. Aku di sini, kita harus membiarkan mereka memotong beberapa potong daging dengan kejam. Tawana berkata dengan takut, Tuan Ye. Saya sebenarnya tidak kekurangan uang. Saya menghasilkan cukup banyak sekarang dan saya tidak menginginkan uang mereka. Ye Chen berkata dengan serius, jika kamu tidak mengerti ini, dengan uang yang kamu hasilkan, bagaimana bisa ada pemerasan untuk menghabiskan uang dengan lebih nyaman? Sehari sebelum konser pertama Tawana di Jinling, banyak orang kaya dan terkenal Amerika tiba-tiba menerima surat undangan resmi dari tim Tawana. Isi surat undangan itu sederhana dan langsung ke pokok bahasan. Retorika Tawana adalah bahwa ia akhirnya akan menggelar konser pribadi pertamanya di Tiongkok, dan guna merayakan kesuksesan konser pertamanya itu, ia telah menyelenggarakan jamuan perayaan di Tianxiang Mansion di Jinling, mengundang pihak lain untuk datang dan ikut serta tepat waktu. Para taipan itu, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang berharap agar Tawana segera mati. Tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Tawana akan begitu berani mengirimi mereka undangan? Menurut mereka, Tawana tahu bahwa mereka ingin membunuhnya, dan masih berani mengundang mereka ke pesta perayaan dalam situasi seperti itu. Bukankah ini provokasi? Sekelompok orang kaya dan terkenal memutuskan untuk mengabaikan undangan Tawana setelah percakapan pribadi. Namun tanpa diduga, mereka segera menerima undangan lain dari keluarga Rothschild. Steve Rothschild secara resmi mengundang mereka atas namanya sendiri untuk datang ke Cina dan menghadiri pesta perayaan Tawana. Hal itu sontak membuat para orang kaya dan ternama tersebut terkejut. Siapa yang tidak menyangka Steve, orang kedua di keluarga Rothschild, akan hadir di acara jamuan hajatan Tawana. Awalnya, perilaku Steve yang melindungi Matt Finkelstein membuat mereka ketakutan dalam hati, dan sekarang Steve berdiri di camp bersama Tawana. Bukankah dia akan mati? Bahkan jika mereka tidak berani menghabisi diri mereka sendiri di Tiongkok, selama mereka pergi, saya khawatir mereka harus menguliti diri mereka sendiri bahkan jika mereka tidak mati, bukan? Bersambung.